Tuhan itu satu dari mana, Kong? Ya, kita baca tuh Al-Fatihah 1, 2, 3. Katakanlah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Allah pun berdoa kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini lagi umat terjemahan, sahabat-sahabat. Ya, saya bingung, saya harus terapi orang ini dengan cara apa, karena dia ngotot menggunakan terjemah. Tapi nggak apa-apa, ya, izinkan saya untuk memberikan sedikit ramuan, mudah-mudahan orang ini bisa diselamatkan. Udah, ajarin aja umatmu, ya. Batu bisa tolong Allah. Batu buat apa ditolong sama umat manusia Indonesia? Oke, saya akan jawab ini, tapi kamu juga perlu menjawab saya tentang apa yang tertuang di dalam Lukas 19:40. Ada batu teriak. Kenapa bisa ada batu teriak-teriak menurut Yesus? Apakah Anda bersedia? Sudah, lu penyembah memek di Arab, ya udah sembah aja. Kan udah tertulis, kiblat lu bukan kiblat gua. Kan bisa kamu bicara lebih sopan lagi kan? Kamu kan ajaran kasih, bisa nggak lebih sopan lagi ya? Nggak pantas lah kemudian kamu berbicara seperti itu. Katanya kamu mewakili Kristen, artinya kan mewakili ajaran kasih. Atau memang kasih itu kayak begitu? Begini Gus, apa yang Anda terangkan tentang batu, Anda asumsikan tentang batu. Coba deh kita fair-fair aja dalam berdiskusi ya. Jangan kemudian Anda membabi buta hanya karena ingin dianggap agama Anda itu benar. Agama itu akan nyata kebenarannya, tidak mesti dibela seperti apa yang Anda lakukan secara membabi buta. Di dalam 1 Petrus 2, nomor 4 sampai nomor 5, di situ diterangkan, dan datanglah padanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya ingin tanya, di dalam 1 Petrus 2 nomor 4 itu, siapa itu batu yang dimaksud? Batu siapa yang dimaksud di situ? Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapa batu ini? Jawab. Apa yang lu sembah itu cuma batu berbentuk memek di Arab. Lu mau muntazila ya silakan. Yang penting kiblat lu bukan kiblat gua. Bisa nggak sedikit sopan ya? Tolong sedikit sopan dalam berbicara ya. Jangan terlalu berlebihan. Kamu mewakili agamamu ya. Berbicara mengenai agamamu kan katanya ajaran kasih Gus. Jangan terlalu kurang ajar lah bicara ya. Di dalam 1 Petrus 2:4, di situ saya tanyakan sama Anda. Di situ ada dikatakan batu yang hidup. Itu siapa itu? Kok ada batu hidup? Maksudnya gimana itu? Aduh. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan kami menyembah batu, apa buktinya kami menyembah batu? Sementara Allah yang kami sembah itu tidak serupa dengan apapun. Nah, batu yang ada di Mekah sana itu kan serupa dengan batu, dan bahkan batu emang kan, dan kami tidak menyembah itu. Itu hanya prosesi ibadah arah kiblat di mana nabi-nabi semua telah mencontohkan. Coba diperbaiki dulu deh cara bicaranya, cara dialognya ya. Jangan kamu kemudian membuat orang-orang itu semakin benci sama Gus. Kamu ingin menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik. 1 Petrus 2 dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup. Siapa yang disebut batu di sini? Jawab. Botol itu jelas terbukti ya Pak. Allah kok tinggal di Arsi tapi yang disembah itu batu di Arab. Siapa yang botol sebenarnya? Nah, ini kan kamu memperbodoh diri dan kamu ya membuat dirimu menjadi bahan tertawaan. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah itu memiliki banyak nama, di mana namanya itu adalah sifatnya dia sendiri. Jadi kamu jangan memperbodoh diri lah. Ya sekarang jawab aja dulu. 1 Petrus 2 nomor 4 itu, di situ dikatakan, datanglah kepada batu yang hidup. Siapa yang dimaksud batu hidup ini? Jawab. Ya kalau misalnya Tuhan itu satu, kalau gitu ya janganlah ada tertulis dalam Al-Fatihah 1-3, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim kepada Tuhan lain. Udah nikmati saja banyolon Arab lo ya. Kita baca Ali Imran 18-19. Ternyata Allah yang kamu sembah itu bersyahadat
kepada Muhammad dan menjadi muslim pertama. Nah, itu kan semakin nyata, semakin kamu menghujat Al-Quran, yang ada kemudian Al-Quran semakin nyata kebenarannya. Dan ini celaka. Kenapa? Karena VN kamu ini akan saya sebarkan dan saya akan menjawabnya menggunakan Al-Quran. Nah, orang-orang Kristen di luar sana yang mendengarkan, mereka akan cenderung menjadi mu'alaf. Karena ternyata yang kamu tuduhkan itu dibantah oleh Al-Quran dengan cara-cara yang baik. Yang kamu katakan Ali Imran, ya, ayat 18, ayat 19, itu tidak seperti itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Apa maksudnya? Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya, demikian juga malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Mereka mengatakan la ilaha illahu azizul hakim. Mereka semua mengatakan itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini semakin mengukuhkan Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bukankah di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian comot dalam terjemahan, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sama dengan ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kemudian di ayat 19-nya diterangkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling benar itu adalah agama keselamatan. Makanya Yesus datang mengajarkan tentang ajaran keselamatan. Apa itu Islam? Dinul Islam. Itulah yang diajarkan oleh semua para nabi. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi ba'yam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah, ya, dikatakan fa innallaha sari'ul hisab. Tidak ada agama selain Islam yang paling mulia, yang paling diridai, yang paling benar, itu adalah Islam. Di sisi pencipta alam semesta. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Shalom alaihim, Islam atas kalian semua. Damai sejahtera atas kalian semua. Itu ajaran Yesus loh. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali mereka setelah memperoleh ilmu. Karena kedengkian dan kejengkelan dan keirian mereka. Ini yang terjadi sama dirimu. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Itu yang perlu kamu paham, Gus. Jadi semakin kamu menghujat Al-Quran, yang muncul bukan kerendahan Al-Quran, justru Al-Quran itu semakin nampak wibawanya sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Sadarlah, ya. Justru gue udah baca semua Quran, ya. Gue bilang nih, semua Quran, ya. Nah, kalau Allah aja nggak bisa jaga kitabnya dari usil tangan manusia yang menuliskan macam-macam di dalamnya, percuma juga percaya bahwa Allah akan selamatkan umatnya. Nah, coba lihatlah, Gus, bagaimana kemudian agamamu mengajarkan kamu menjadi apa? Membuat karakter kamu menjadi seorang pembohong, pendusta, pembual. Kamu katakan kamu sudah membaca Quran. Yang kamu baca itu terjemahan, bukan Al-Quran. Selisih kosakata Al-Quran dengan bahasa Indonesia yang terjemahan itu berjuta kata. Jutaan kata selisihnya. Al-Quran itu kosakatanya di atas daripada 7 jutaan. Sementara kosakata bahasa Indonesia 1 juta pun tidak cukup. Bagaimana mungkin kemudian Anda menjadikan terjemah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kalamullah atau bukan kalamullah, dan salah di mata kamu hanya berdasar terhadap terjemah. Karena itulah kemudian saya katakan kepada siapapun, Islam ataupun Kristen, tidak bisa mengkritisi Quran dengan terjemah, karena tidak apple to apple, tidak nyambung gitu loh, tidak seimbang. Terjemahan bahasa Indonesia itu tidak sanggup untuk kemudian mengambil intisari daripada ayat suci Quran. Tidak bisa. Kenapa? Kosakata bahasa Indonesia tidak mumpuni untuk memahami kandungan Al-Quran. Karena itulah dibutuhkan disiplin ilmu yang lain, Gus. Jadi jangan kau kotori dirimu dengan tipuan-tipuan seperti itu, ya. Kamu jangan menggunakan cara-cara licik, ya. Kalau ditanyai tentang sesuatu yang kemudian ya membuat kamu itu kelepek-kelepek, jawab aja. Batu adalah titik-titik. Siapa batu yang dimaksud di dalam 1 Petrus 2 nomor 4? Silakan. Di sini batu
Batu itu apa? Batu sandungan. Batu sandungan bagi orang yang nggak percaya pada Yesus. Bahwa Injil adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Titik. Ya lu pakai otak lah, Cuk. Ya. Kitab Barnabas itu ditulis siapa? Oleh seorang Muslim di tahun 1520 berapa lah pokoknya. Dan baru ditemukan di sekitar 1928 di Biara di Spanyol. Apa dasarnya kita menolak itu palsu? Pertama, cerita kejadiannya itu error. Seharusnya kitab Yahudi itu menceritakan lingkungan hidup Yahudi, bukan lingkungan hidup Spanyol. Nah, ini dasarnya aja udah jelas memalukan. Apalagi yang bisa dipegang sebagai bukti bahwa Barnabas ini adalah murid Yesus. Udah salah sejarahnya dan posisinya. Oke, kamu tolak Barnabas karena di dalamnya menceritakan tentang Yesus itu adalah nabi utusan Allah dan dia bukan Tuhan. Tidak apa-apa, itu hak kamu. Sekarang gini, yang 1 Petrus 2 nomor 4 itu menceritakan tentang batu. Siapa batu yang dimaksud? Jawab dong. Kok ada batu hidup? Sudah lama umat Kristen itu dibodohi sama pendeta untuk menganggap rata musuh dengan penyesat. Nggak ada tuh ceritanya penyesat di perjanjian lama dibiarkan hidup. Begitu juga Yesus berkata, setiap anak yang percaya padaku dan barang siapa menyesatkan mereka, ikatlah batu kilangan, lemparkan mereka ke dalam laut. Nah, maka itu tegur pendeta kalau masih mengatakan mencela Kristen itu adalah musuh. Bukan, itu penyesat yang wajib kita perangi sampai akhir nafasnya. Iya, kenapa lagi pendeta yang kau salah-salahkan? Gus, jawab aja dulu. Siapa batu hidup yang ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 itu? Siapa? Kamu jangan salah-salahkan pendeta lagi. Kamu ini sudah mulai parah kali gilanya. Oke lah Gus, kalau kamu nggak mampu untuk menjawab, malu kali ya. Karena ternyata kalau kau jawab itu adalah Yesus, berarti benar sembahan kamu adalah batu. Jadi jangan lagi kau nuduh umat Islam menyembah batu. Ternyata kamu yang menyembah batu. Kalau yang di dalam Petrus 2 nomor 4 itu kau katakan Yesus, dia adalah batu, ya berarti terbukti dong yang menyembah batu siapa kan gitu ya. Jadi berhenti kau menuduh umat Islam menyembah batu. Karena ternyata Yesus itu adalah batu. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Nah, kau katakan dia adalah Yesus. Berarti kau nyembah batu. Udah, selesai. Tamat sudah kau. Iya, Zul. Karena Alkitab tuh nggak ada tuh yang double tafsir, ya. Penyesat di perjanjian lama adalah orang yang mengajak murtad berbalik badan dari menyembah Allah Yerusalem menjadi menyembah Allah Mekah. Nah, perjanjian baru juga sama. Sebab keselamatan datang dari Yerusalem. Dan barang siapa yang memaksa orang untuk berbalik badan membelakangi Yerusalem, wajib dibunuh. Titik. Loh, kenapa kamu lompati ajaran nyembah kepada manusia yang adalah batu tadi? Yesus. Ayo, apakah Allah Israel itu Yesus? Mana datanya di dalam kitabnya Bani Israel bahwa Tuhan mereka adalah Yesus, anak Maria? Tunjuk, silakan. Lu ngaca dulu lah, bos. Islam mana punya Allah? Hah? Kalau punya Allah, tentunya Allah yang bela manusianya, bukan manusianya yang bela Allahnya. Sampai sini lu udah paham lo, otak lu nggak waras tong. Kok larinya ke sana? Saya tanya samamu, mana di dalam kitabnya Bani Israel Tuhan mereka itu adalah anak Maria, Yesus? Tunjukkan ayat-ayatnya, silakan. Oke, ya, untuk yang kesekian kalinya, si Agus sang penghujat ini lagi-lagi tidak mampu menunjukkan apa yang kita minta, data yang kita minta. Ya. Dia hanya bisa mengatakan, orang yang mengajak murtad dari Tuhannya Yahudi wajib dibunuh, kata dia. Itu tertulis dalam perjanjian lama katanya. Ya, berarti kamu itu, si Agus ini wajib dibunuh. Karena mengajak murtad menyembah kepada manusia bernama Yesus. Sementara Tuhannya Yahudi bukan Yesus. Gila nih Agus ini semakin gila ya. Saya kira cukup sekian dulu sahabat-sahabat sekalian. Karena di tempat saya ini sudah masuk waktu zuhur. Mohon maaf kalau ada kata-kata. Ya tadi si John sudah kabur ya. Setelah kita buktikan bahwa ternyata kitabnya dia
ya sesuai dengan tuduhannya kepada Al-Quran kitab dongeng, ternyata dia yang membuktikan kalau kitabnya itu dongeng karena bercerita tentang embrio jadi keju dan seterusnya. Seperti itulah penggambarannya ya. Jadi kita tidak menghujat, kita hanya meluruskan. Mudah-mudahan si John tadi ini bisa mendapatkan hidayah, begitupun Agus bisa sembuh dari penyakit gilanya. Demikian, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.